Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas Jusasi. Di sini saya akan membahas kembali tentang bengke yang telah dibahas pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2026. Yaitu ada beberapa bengke. Minasang, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada nitote, artinya bagi. Nitote kita bahas sampai sini minasang. Sampai 320, yaitu KB Dori. Nih. Kita langsung saja bisa melihatnya di halaman 12. Itu di sini yang pertama. Di sini 312 nitote, yaitu artinya bagi. Nah, kita bisa melihat contohnya, yaitu nitote contohnya watashi ni nitote kore wa taisetsu desu. Nah, artinya bagi saya ini adalah penting. Gitu, minasang. Lanjut kita ke soste. Minasang, di sini soste artinya sebagai. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Itu kalimatnya Indonesia hito soste Indonesia ryori ga suki desu. Nah, artinya sebagai orang Indonesia suka masakan Indonesia. Nah, lanjut di sini selanjutnya ada niyorute. Niyorute itu artinya adalah menurut. Niyorute ini dari kata yorimas. Yorimas lalu dibentuk T atau ba. Di sini ada niyoruto, niyoruto atau yoreba. Artinya menurut. Begitu minasang. Kita bisa melihatnya di sini. Chikoku byo ni yoruto asta shiken. Nah, kalau menurut jadwal besok ujian. Nah, jadi karena di sini memakai to, jadi kalau artinya kalau. Nah, lalu di sini selanjutnya ada ni suite. Ni suite ini artinya tentang. Biasanya digunakan untuk wawancara minasang. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kono hon wa rekishi ni suite. Nah, buku ini tentang sejarah. Gitu. Lanjut kita ke bengke selanjutnya, yaitu ada ni kang site, yaitu artinya berhubungan. Nih, kang site ini dari kata kang simas. Nah, simas lalu diubah menjadi bentuk teke. Yang artinya berhubungan atau sehubungan. Kita bisa melihat contohnya di sini. Yaitu kare wa nihon ni kansite taku sang shite imasu. Nah, dia tahu banyak yang berhubungan dengan Jepang. Nah, lanjut minasang, di sini selanjutnya ada bengke to omoimasu yang artinya menurut saya. Nah, ini pula dari omoimasu. Dari kata omoimasu yang artinya bisa menurut saya atau saya pikir. Nah, tapi kalau misal yang bermaksud itu biasanya di depannya itu ada ikoke. Nah, perlu diingat bahwa to omoimasu ini kalau tidak ada subjek maka saya yang berpikir, tapi kalau ada subjek maka orang lain lah atau dia yang berpikir, gitu minasang. Lalu di sini ada ini misal ada tori. Nah, tori di sini itu artinya sesuai atau kalau di kotoba itu bisa artinya melewati. Nah, tapi versi kanji tunggalnya itu artinya bisa jalan atau sejalan. Nah, tori ini
rumusnya itu futsuke, lalu kata benda no. Nah, lalu dengan bunkai tori dan ni sebagai partikel, maka artinya sesuai yang di, sesuai titik-titik di. Nah, tapi no-nya ini kalau dihilangkan bisa minasang, tapi akan berlaku hukum kanji, yaitu hukum kanji itu kadang yang dari ka menjadi ga, yang dari hong jadi bong, seperti itu minasang. Nah, kabe dori ini juga bisa, atau kabe dori. Nah, ini juga kadang menjadi pendamping makna selain sodes minasang. Misal sonotori itu artinya bisa sesuai yang seperti itu. Nah, tapi juga bisa diartikan sesuai yang kamu bicarakan, atau yang artinya benar, itu minasang. Nah, lanjut minasang, di sini pun ada niyote. Niyote artinya dengan, bisa dengan, karena, menurut, atau oleh. Nah, ini pun sama dari kata yorimas yang dibentuk menjadi teke. Nah, kita bisa melihat artinya di sini minasang. Kita bisa melihat artinya di sini. Otoshi niyote chigaimasu. Nah, artinya berbeda dengan tahun ini, atau bisa tahun sekarang. Nah, lalu di sini ada moshi yang artinya seandainya. Di sini moshi yang artinya seandainya. Nah, moshi ini itu ujungnya biasanya disambungkan, dilengkapkan dengan kalau. Jadi moshi itu kalau ujungnya kalau, maka artinya seandainya. Nah, kalau ini adalah sebagai pelengkapnya, minasan. Kita bisa melihat contohnya di sini. Moshi nihongo o benkyou shitara kitto goukaku. Nah, kita bisa artikel dari sini dulu. Seandainya, lalu di sini ada tara. Jadi kalaunya ini bisa memakai to, bisa memakai tara, nara, atau ba, gitu minasan. Seandainya kalau belajar bahasa Jepang, yakin pasti akan lulus. Ya, betul minasan. Lalu di sini ada moshikaste. Lalu disambungkan dengan kata kamu shiremasen. Nah, minasan, yang kita ketahui bahwa kamu shiremasen ini, minasan, itu bisa dipakai dengan tabung atau moshikaste ini. Jadi ada dua versi, bisa digunakan bersamanya. Nah, moshikaste ini artinya kalau tidak salah atau jangan-jangan. Nah, kamu shiremasen itu kemungkinan. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Moshikaste ano hito wa dorobou kamu shiremasen. Artinya jangan-jangan, atau di sini jangan-jangan orang itu kemungkinan adalah pencuri. Nah, lalu di sini ada untuk pemberitahuan materi tambahan, yaitu mas. Mas ini bisa berupa ru, ta, nai, dan tai. Yang di sini ru yang kita ketahui itu artinya akan, tak telah, nai tidak, tai ingin. Nah, contoh soalnya kaitai kuruma. Kaitai kuruma. Ini kita bisa mengartikannya mobil yang ingin dibeli. Nah, tapi beda dengan ini. Kuruma o kaitai, ingin membeli mobil. Nah, ini jelas berbeda ya minasan. Atau kita bisa tabeta gohan, nasi yang telah dimakan. Gohan o tabeta, telah makan nasi. Nah, tapi di sini ru itu bisa bermakna untuk, itu untuk di sini fungsional. Contohnya di sini ada ore wa basu o matsu tokoro. Nah, ini tempat matsu. Matsu ini adalah bentuk jisokei. Nah, ini bisa bermakna untuk, jadi tempat untuk menunggu bus, gitu minasan. Atau contoh lainnya ore wa kakumono. Nah, di sini artinya berarti ini adalah barang, mono barang, kaku
dari bentuk jisoke, yang artinya berarti menulis, tapi karena mempunyai arti untuk, jadi barang untuk menulis, begitu minasang. Nah, lalu di sini ada jajaran awal minasang. Jajaran awal itu ada to dan to, ya dengan ya, terus tari, si, dan toka. Toka atau yang artinya atau bisa bermakna matawa. Nah, di sini pun ada dalam kurung seperti ini minasang. Nah, di sini notnya kalau ketemu dengan jajaran awal maka berlaku simbol diawalkan, dan kalau tidak ada simbol maka terjemahannya dari belakang semua. Jadi ketika ada simbol-simbol seperti ini, itu terjemahannya dari awal. Misal di sini ada kalimat satu, kalimat kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Nah, maka ketika melihat ada jajaran awal seperti ini, maka yang diartikan dari awal dulu, lalu kedua, lalu ketiga, seperti itu. Nah, baru kita bisa. Tapi kalau tidak ada, maka pengertiannya, terjemahannya dari belakang semua. Lalu di sini minasang ada koreado. Nah, di sini maksudnya seperti kata kore yang artinya ini, atau kono yang disertai dengan kb, koko, kochira, terus kochi atau ko. Nah, di sini untuk kochira itu biasanya kata benda atau tempat, tapi ini untuk yang ke atas, untuk dipakai, digunakan untuk orang yang mempunyai jabatan, untuk ke atas kita menyapankan. Lalu untuk kochi ini biasanya juga digunakan untuk yang ke bawah, begitu minasang. Nah, di sini ada ko yang artinya adalah seperti ini atau sebegini. So seperti ini atau sebegitu. Do ada bagaimana atau sebagaimana. Nah, ini asal usul dari kata so des. Yang kita ketahui adalah so des benar. Arti sebenarnya adalah ini, seperti itu. Lalu di sini ko juga bisa ditambah iyu dari kata imas yang artinya ada 4, yaitu berkata, mengatakan, menyebutkan, menamakan, atau bisa dikatakan, disebutkan, dinamakan. Nah, ko iyu dan so iyu. Nah, ini biasanya disertai dengan kata benda. Kata bendanya seperti hito, koto, atau ini dan lain-lain. Nah, kita bisa memakai dengan koto. Contohnya so iyu koto desu. Nah, ini biasanya hukum ko itu di awal dan biasanya untuk memulai pembahasan. Nah, untuk so ini biasanya di akhir untuk mengakhirinya. Contohnya seperti ini minasang. So iyu koto desu ka? Nah, apakah hal yang dikatakan seperti itu? Ini arti sebenarnya, atau kita bisa memaknakannya, apakah halnya begitu? Apakah maksudnya begitu? Nah, lalu di sini ada so iyu koto desu. Nah, ini biasanya ada bubuhannya, hai atau yang lainnya. So iyu koto desu artinya bisa hal yang dikatakan seperti itu atau mengiyakannya atau bermakna maksudnya begitu. Nah, di sini tadi minasang ko itu untuk awal dan so itu untuk di akhir. Nah, lalu kita ke bunkai selanjutnya, yaitu ada sorede artinya kalau begitu, karena itu, kalau begitu, atau lalu, atau juga bisa dengan begitu. Nah, dengan sore ini sendiri itu artinya selain itu. Nah, kita bisa melihat contohnya di sini. Onaka akimashita. Sore de ramen o tabemashita. Lapar, karena itu makan ramen. Nah, untuk yang sore ininya, kono restoran wa oishii desu. Sore ni yasui desu. Jadi restoran ini enak, selain itu murah, harganya murah. Nah, lalu di sini ada soto, sore tomo yang artinya ataupun. Lalu ada soste
kemudian, dan ada ende kemudian juga. Lalu ada dou sitara kalau begitu atau setelah itu, dan ada sou suruto yang artinya kalau begitu dengan begitu. Nah, selanjutnya ini ada dake. Dake itu artinya hanya, cuma, atau saja. Nah, di sini bilang dake itu yang pertama memakai bentuk jisukei atau nai, atau juga bisa kabe. Lalu dake. Nah, yang kedua itu bisa shika. Ya biasa maaf, kita dake, lalu ada kotoba shika arimasen atau imasen, hanya, ada shika, lalu shika. Nah, ini dari 328 sampai 331 ini berhubungan, jadi kita satukan. Nah, artinya sama, yaitu hanya atau cuma saja. Nah, yang pertama tadi, yang kedua itu bisa memakai shika arimasen. Arimasen itu untuk benda mati dan imasen untuk benda hidup. Nah, di sini itu untuk keterangan atau kata bendanya. Nah, lalu konsepnya seperti ini. Kita bisa memakai objek, lalu shika, keterangan atau kata benda, baru kalimat negatifnya. Nah, atau juga bisa shikanya di depan, lalu objek, keterangan atau kata benda, baru kalimat negatifnya. Contohnya gohan shika tabemasen, atau juga bisa kita shikanya di depan, shika gohan o tabemasen, itu juga bisa. Jadi di sini fleksibel, bisa memakai yang di depan atau sebelum KB. Selanjutnya di sini ada amari. Amari tidak begitu. Amari itu yang kita ketahui itu pasti berakhiran kalimat negatif, pasangannya dengan kalimat negatif. Nah, di sini rumusnya bisa objek, lalu artikel o amari nani kalimat negatifnya, atau juga amari bisa di depan lalu objek o kalimat negatifnya. Contohnya gohan o amari tabemasen, atau kita juga bisa memakai amari di depan, amari gohan o tabemasen. Nah, jadi amari kalau misalnya ada keterangan selanjutnya, maka itu wajib negatif, minasan. Nah, amari juga bisa bentuknya positif, minasan. Jadi kalau tidak memakai kalimat negatif itu juga bisa. Contohnya choto amari desu. Nah, itu bisa, minasan. Jadi tidak harus di belakangnya negatif. Tapi tetap kalau misalnya amari di depannya itu di kata selanjutnya itu negatif, maka wajib minasan. Amari kalau ada kata selanjutnya, ada keterangan selanjutnya, maka wajib negatif gitu, minasan. Nah, di sini amari juga bisa menjadi kata kerja yang artinya lebih atau kelebihan, itu amarimas, lebih atau kelebihan. Nah, di sini kalimatnya itu bentuk positif, dan di sini bisa berubah menjadi masta atau juga bisa amarides, dan di sininya bentuk positif juga. Contohnya ichimai arimasen, ichimai arimas, lebih satu lembar atau kelebihan satu lembar. Nah, di sini notnya, kalau untuk takaran, keseringan atau kesukaan, maka berlaku hukum tidak begitu. Jadi di sini misal keseringan atau kesukaan kita memakainya bentuk tidak begitu. Tapi kalau untuk jumlah segala macamnya itu, maka kita memakainya amari mas, yang lebih atau kelebihan. Nah, di sini lebih atau kelebihan. Bagaimana kalau kurangnya? Kita bisa memakai tarimaseng. Nah, ini tarimaseng, atau kita juga bisa menambahkan atau di sini. Contohnya atau ichimai tarimasen, kurang satu lembar gitu, minasan. Nah, lalu di sini ada zeng-zeng. Zeng-zeng artinya sama sekali. Zeng-zeng juga sama, minasan. Itu disandingkan dengan kalimat negatif yang kita ketahui. Nah, zeng-zeng juga bisa sendirian, tidak memakai kalimat zeng-zeng sama sekali. Nah, di sini contohnya zeng-zeng wakarimasen, sama sekali tidak mengerti. Jadi kalimatnya negatif, kata kerjanya negatif. Nah, lalu bagaimana kalau ada zeng-zeng i? I itu kan artinya bagus atau baik ya, minasan. Nah, bagaimana? Apakah boleh? Di sini jawabannya boleh, minasan. Jadi zeng-zeng i, ini i-nya bisa bermakna negatif. Tapi di sini artinya sama sekali aman, atau bisa diartikan dejo budes atau kamaimasen,
atau juga oke, yang artinya sama sekali aman atau sama sekali tidak masalah gitu minasan. Nah, di sini ada bentuk permintaan yang jawabannya negatif, yaitu kita bisa memakai i juga ternyata minasan. I itu bisa untuk jawaban negatif. Deijobu pun sama. Kekong dekimaseng atau ikimaseng coto. Contohnya toknya panjang, coto. Sumimaseng dengan kalimat negatif, lalu ada masui dan lain-lain. Nah, jadi di sini i pun bisa menjadi jawaban untuk kalimat negatif. Lalu untuk kalimat positifnya minasan, i juga bisa dipakai. Deijobu pun sama. Lalu di sini ada oke, dekimas, ikemas, coto. Cotonya tidak ada titik-titik atau tidak bernada panjang, jadi coto biasa. Sumimaseng di sini bentuknya positif, lalu ada arigato atau gitu. Nah, sumimaseng di sini biasanya itu mempunyai arti terima kasih sama saja. Karena sumimaseng di sini bentuk kita merepotkan orang lain. Nah, jadi kita membalasnya dengan sumimasen, artinya arigato. Juga bisa diartikan arigato. Nah, kita kembali lagi, i ini juga bisa menjadi jawaban untuk kalimat positif. Nah, juga deijobu. Nah, di sini bagaimana kita membedakannya? Jadi, untuk kalimat positif, untuk jawaban positif itu kita bisa menambahkannya i desu ne, i desu yo, atau i desu ka, gitu minasan. Ini untuk membedakannya. Jadi kalau i-nya saja itu bisa menjadi jawaban negatif. Nah, untuk penawaran pun sama minasan. Di sini untuk jawaban negatif itu kita bisa memakai i lagi. Nah, atau di sini iyo malah minasan. Sama seperti di kalimat di jawaban permintaan positif. Iyo dan deijobu, kekong dan yang lainnya sama. Nah, untuk jawaban positifnya itu ada i deijobu dan yang lainnya. Nah, di sini sama-sama i minasan. Bedanya kalau penawaran itu iyo masuknya ke jawaban negatif, dan untuk jawaban positifnya itu bisa i desu ne, i desu ka, begitu minasan. Nah, di sini harus jeli minasan. Nah, ini biasanya i dan deijobu ini itu menjadi pandangan atau persepsi positif. Nah, lalu di sini minasan selanjutnya ada naka-naka atau jarang, atau kadang-kadang, yang artinya jarang, kadang-kadang, atau tidak kunjung. Nah, di sini perbandingannya dengan tokidoki tapi kalimat positif yang artinya kadang-kadang. Contohnya naka-naka kimaseng, tidak kunjung datang. Nah, harus naka-naka disertai dengan kalimat negatif. Lalu di sini pun ada ja atau dewa yang artinya kalau begitu. Nah, contohnya ja nomimashou ka, kalau begitu ayo minum. Ini sebuah ajakan. Nah, lalu di sini ada kanarazu. Kanarazu itu pasti, bentuknya harapan. Maksudnya ya berharap pasti. Contohnya kanarazu dekimasu, berharap pasti bisa. Nah, ada zetai, artinya pasti. Pasti di sini mutlak ya minasan. Lalu ada zehi, pasti juga, tapi di sini bentuknya usaha. Jadi artinya bisa usahakan pasti. Nah, contohnya zehi yongdene, usahakan pasti untuk membacanya. Lalu ada kito di sini pasti juga minasan, tapi di sini yakin, bentuk keyakinan. Contoh kito go kaku, yakin pasti akan lulus. Nah, ada tashika ni. Tashika ni itu bisa berartikan pastinya atau tidak salah lagi, atau kalau tidak salah. Nah, di sini contohnya tashika ni kabang no naka ni ireta. Artinya kita bisa memakai pastinya, tidak salah lagi, atau kalau tidak salah telah memasukkan ke dalam tas gitu. Lalu selanjutnya di sini ada yato. Yato yang artinya pada akhirnya. Nah, di sini pun ada kekyoku yang artinya juga sama, pada akhirnya. Nah, ini sama ya minasan artinya. Nah, di sini kita contohnya yato tesuto ga orimashita, pada akhirnya tesnya telah selesai gitu minasan. Lalu di sini ada toto yang artinya akhirnya. Nah, toto di sini kita bisa melihat contohnya toto kimasu ne, artinya akhirnya datang ya. Lalu ada saiking artinya adalah kira-kira, atau kita bisa memakai konogoro. Ini sama saja artinya, konogoro dan saiking artinya sama, akhir-akhir ini. Contohnya saiking ame ga furimasu, akhir-akhir ini turun hujan.
Nah, lalu di sini ada desne, ya, bentuk konfirmasi, dan desyone, kan ya, bentuk konfirmasi juga. Jadi ini bentuknya pertanyaan biasanya minasang. Atsui, contohnya atsui desne atau atsui yo desne. Atsui desu yo ne, misalnya, yang artinya panas ya atau panas kan ya. Ini adalah bentuk konfirmasi yang membutuhkan jawaban untuk mengiyakannya. Lalu di sini ada desyo. Desyo di sini ada bukan bentuk pertanyaan atau konfirmasi minasang, tapi di sini artinya yo-nya adalah lo, maksudnya pasti. Atsui desyo, panas loh gitu. Nah, lalu di sini ada no nakani, yang artinya di dalam. Lalu p, dalam kurung p, maksudnya adalah pasif, kalimat pasif. Nah, ni ini, no dan ni ini artinya di dalam. Kyoshitsu no nakani, di dalam kelas, gitu misalnya. Lalu di sini ada dalam kurung no naka de, artinya di dalam. Nah, ini kita bisa melihatnya di halaman 1 minasang. Jadi di sini D itu artinya di dalam minasang. Di dalam mempunyai arti di dalam. Nah, di ini tapi sunnah, boleh dipakai, boleh tidak. Kita bisa melihatnya di page 1. Di sini minasang, maksudnya adalah D-nya di dalam universal tapi. Nah, contohnya kuda mono no nakade itu bisa diartikan di dalam buah-buahan minasang. Tapi kita tidak apa-apa, tidak memakai nonakanya. Kita bisa langsung kuda mono de, itu artinya bisa langsung di dalam atau dalam. Nah, dinya ini malah tidak apa-apa, tidak dipakai. Nah, jadi sudah masuk. Nah, bagaimana untuk mencirikannya, yaitu biasanya memakai kata pasif atau kata sifat. Biasanya memainkan dua ini minasang. Lalu di sini ada uchi yang artinya sama, seperti naka, yang artinya dalam. Nah, contohnya kurasuno naka atau kurasuno uchi, itu sama minasang, di dalam kelas, artinya dalam. Uchi artinya dalam. Lalu di sini ada ka, lalu nani ka artinya atau, juga si, nani si artinya lagi pula. Dan kita bisa melihatnya di sini ada ya, nado, lalu kata bendanya partikelnya o atau ga, terus mas. Ada tari-tari si mas, ada toka, nani toka, seperti halnya. Ada tari toka dan nani tari toka, seperti halnya juga. Kita bisa melihatnya di page 1. Di page 1 di sini ka itu akhir kalimat tanya. Itu untuk akhir kalimat tanya, dan to di sini untuk dan. Nah, artinya dan atau bersama. Nah, lanjut kita ke si. Si ini artinya lagi pula, maknanya lagi pula, dan biasanya konsepnya itu sebab. Nah, rumusnya adalah si bertemu i tidak hilang, lalu na ketika bertemu dengan si hilang diganti da menjadi dasi, kata benda langsung dasi, dan untuk kata kerjanya memakai futsuke. Nah, ini biasanya identik dengan partikel mo juga. Nah, lalu di sini ada toka-toka yang artinya seperti halnya. Itu menderetkan beberapa kata sebagai sampel. Misalnya kohi, toka, ocha, toka, seperti halnya kopi dan teh. Lalu di sini ada yaya. Yaya juga menderetkan beberapa kata sebagai sampel. Tapi di sini minasang kita perlu ketahui bahwa memakainya kata benda. Dan ada nado. Nado biasanya ya ini, kalau yang kita pelajari di minat 1 itu artinya dan seperti itu ya minasang. Nah, lalu akhirannya adalah nado yang artinya dan lain-lain. Nah, sebetulnya minasang untuk kata akhirannya nado atau itu kita bisa memakai des atau yang lainnya minasang, tidak harus nado, dan partikelnya pun tidak harus ga, itu bisa o juga. Lalu di sini ada tari-tari si mas, kata kerja yang artinya adalah dan lain-lain. Ini menceritakan deretan hal dari beberapa kata kerja. Contoh, asta resut orande go han o tabetari dok kodomo tachi kodomo dok
Tomodachito hanashi tarishimasu. Nah, jadi di sini ditandain tarishimasu yang terakhir ini adalah artinya dan lain-lain gitu minasan. Lalu lanjut. Di sini ada to dochiraga. Nah, di sini to-nya adalah to dan to pengulangan minasan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, di sini pula sama minasan to dewa. Nah, lalu ada endes atau nandes. Ini adalah penyopan. Endes itu biasanya untuk futsu dan kata sifat i, dan nandes itu biasanya untuk kata benda atau kata sifat na. Lalu di sini ada no atau nano sebagai penegas. Nah, ini digunakan untuk ke bawah ya minasang, untuk yang di bawah kita. Jadi kalau ada kalimat dengan no atau nano, ini berarti penegas minasang. Atsui no, panas. Lalu di sini ada uchi, ini artinya selagi atau mumpung. Ini kita bisa melihatnya di halaman 12 minasang. Di sini uchi ini selagi atau mumpung. Ini sama dengan teiru aida. Artinya sama dengan teiru aida. Nah, lalu di buncis selanjutnya itu ada a atau ana, naa atau kana a. Ini konfirmasi agak kasar minasang. Nah, ini karena ini artinya apakah iya, apakah tidak ya, gitu minasang. Ini untuk keadaan gambling atau tidak yakin atau untuk meyakinkan sesuatu. Lalu di sini ada te yokata, yaitu artinya alangkah baiknya kalau. Nah, di sini bentuk te minasang. Atau juga bisa dimaknakan karena titik alhamdulillah. Maksudnya bersyukur begitu minasang. Nah, lalu yang terakhir ada made yang artinya sampai atau made ini pada sampai. Nah, atau sampai dengan ini memakai akhir terjemahan minasang. Toshokan wa doyobi made ni shimarimasu. Perpustakaan tutup pada sampai hari Sabtu. Nah, seperti itu minasang. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.